materinya berbeda-beda. Oke. Boleh dibagi dulu kelompoknya kelompok. Oke. Kelompok pertama, catat ya. Jadi, kelompok pertama bertanggung jawab sama materi yang ibu kasih. Nanti akan kalian sampaikan, kalian presentasikan. Kelompok yang pertama itu materinya adalah mencari tentang pengertian najis dan contoh najis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ya. Silakan dicari dari sumber yang valid, lalu nanti akan ibu tanya, ibu suruh jelaskan. Lalu kelompok yang kedua itu materinya adalah apa macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Jadi sesuai ya, macam yang seperti ini, cara mensucikannya seperti apa gitu. Oke, itu yang kelompok 2. Silahkan dicari. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya. Cukup? Oke. Baik, silakan. Sudah siap? Baik, Bu. Oke, kita mulai dari kelompok 1 atau 2 dulu nih yang mau menyampaikan. 1. Oke, baik. Siapa yang mewakilkan kelompoknya untuk menyampaikan? Saya, Bu. Siapa namanya? Siti Korea, Bu. Oke, Siti Horia. Boleh silahkan disampaikan. Yang pertama tadi apa? Maju ke depan enggak, Bu? Dari tempat dulu aja boleh. Pengertian najis, Bu. Oke, baik. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam dan menghalangi sahnya ibadah seperti sholat jika mengenai badan, pakaian atau tempat. Jadi kalau kita sholat terkena najis itu dianggap tidak sah. Lalu yang kedua, contoh-contoh najis dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membatalkan sholat yaitu air kencing atau pipis manusia, kotoran manusia atau tinja, kotoran hewan, darah yang keluar dari tubuh, air liur anjing, bangkai hewan kecuali ikan dan belalang. Oke. Contoh kasus sehari-harinya, misalnya anak bayi yang orang dewasa yang terkena cipratan air kencing bayi. Kemudian contoh yang selanjutnya seperti menginjak kotoran ayam atau pakaian yang terkena darah luka. Tadi contoh-contoh kasus yang jika terkena najis. Oke, baik. Itu dari Siti Horia ya. Iya, Bu.
cara mensucikan yang paling mudah. Contoh, air kencing bagi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya, cukup dipercikan air ke bagian yang terkena najis. Baik, selanjutnya itu najis mutawasito atau najis sedang. Nah, najis mutawasito ini adalah najis yang paling sering kita temui. Contohnya itu seperti air kencing orang dewasa, tinja, darah, tanah, bangkai. Bangkai ini selain ikan sama belalang. Nah, cara mensucikan najis mutawasito ini itu pertama kita membersihkan najis tersebut dengan air sampai hilang bau, warna dan rasanya. Nah, setelah itu berarti najis tersebut sudah hilang. Selanjutnya itu najis mughalazo atau najis berat. Nah, najis berat ini cara mensucikannya contohnya najis mughalazo itu seperti air liur anjing dan bagian tubuh anjing yang terkena jilatan dia sendiri. Nah, kalau misalkan kita terkena ini, maka cara mensucikannya itu kita harus mencucinya sebanyak 7 kali dan salah satu dari 7 itu kita harus menggunakan tanah. Oke, seperti itu berarti najis itu ada 3 macam ya. Yang ringan, sedang, sama berat. Ya. Tadi yang menjawab najis contoh yang ringan itu siapa namanya? Oke, Safira ya. Berarti tadi Miftahul-Jannah yang sedang sama yang berat ya. Oke, sekarang ibu punya pertanyaan. Antara kalian berdua siapa mau menjawab silahkan. Pertanyaannya itu kan tadi Safira bilang kalau najis yang ringan itu dia cukup dengan dihilangkan atau dicuci gitu ya. Sedangkan kalau najis yang sedang tadi juga dihilangkan, juga harus dihilangkan. Kita tidak perlu mandi, itu perbedaannya dengan najis besar gitu kan. Nah, lalu ada nggak yang kalian temukan perbedaan antara ringan sama yang sedang tadi itu? Karena tadi kan sama-sama menghilangkan saja, tidak perlu mandi. Ada nggak perbedaannya? Oke, kalau udah silakan. Kalau misalkan najis ringan ini, itu kan contohnya seperti air kencing bayi, air kencing bayi laki-laki yang dia itu kan belum makan apa-apa. Nah, caranya itu bukan seperti membasuh, kita cukup sekedar mempercikan air di mana air kencing itu terletak gitu atau terkena, misalkan baju di lengan kayak gitu kan. Nah, ya udah kita percikan dekat bagian lengan itu aja. Kalau misalkan yang sedang najisnya itu kita memang harus benar-benar membersihkannya sampai memang benar hilang kayak gitu. Memang harus dialirkan air tersebut biar supaya baunya, rasanya ataupun warnanya jika ada itu memang benar-benar hilang kayak gitu. Jadi itu perbedaan najis sedang sama najis ringan. Oke, bagus sekali ya. Jadi walaupun yang sedang yang kecil sama yang sedang tadi itu terkesan kayak sama ya tadi pas kita dari awal mendengarkan, padahal sebenarnya berbeda. Saking berbeda cara mensucikannya pun sebenarnya berbeda, gitu ya. Oke, jadi sudah ya, sudah kalian cari materi kita pada pagi ini yang Ibu bintangkan sama kalian, sudah kalian sampaikan. Jadi Ibu berarti sekarang ingin membuat kesimpulannya nih. Tadi kan kesimpulan tadi najis itu kata kuncinya itu adalah sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi ibadah. Itu najis. Terus dalam sehari-hari contoh najis itu kan banyak ya, di lingkup-lingkupnya banyak. Kalau di lingkup kita aja nih, contoh najis yang ada di badan kita yang mungkin terjadi sama kita itu seperti kencing, terkena kencing, atau terkena tinja, ya kan? Atau misalnya kita terkena darah ya, kita wanita kita kena darah haid seperti itu kan, yang ada dalam sehari-hari. Terus juga jadi najis itu di antara macam-macam najis yang ada dalam sehari-hari tadi, itu dia tingkatan najisnya itu beda-beda. Ada yang dianggap kecil, sedang, sama yang besar. Tidak dianggap sama semua walaupun itu najis. Jadi masing-masing tingkatannya pun cara kita untuk menghilangkannya agar ibadah kita bisa sah nantinya itu juga berbeda-beda. Jadi tidak
untuk kita pas UTS.